Minat bepergian menggunakan moda kereta api menurun sejak pandemi COVID-19. Penumpang enggan menempuh risiko terpapar COVID-19 ketika naik kereta api. Namun PT Kereta Api Indonesia Persero menjamin penumpang kereta api aman karena PT KAI menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap pelanggan kereta api jarak jauh wajib menyertakan surat keterangan bebas COVID-19. Pelanggan yang akan naik kereta api juga harus dalam keadaan sehat. PT KAI memberikan face shield atau pelindung wajah gratis untuk penumpang kereta api. Selain pelindung wajah, penumpang wajib menggunakan masker dan menjaga jarak saat di stasiun dan selama perjalanan. PT KAI tetap membatasi jumlah penumpang hanya 70% dari kapasitas tempat duduk yang boleh terisi. PT KAI juga menyediakan wastafel portable dan hand sanitizer di titik-titik strategis stasiun dan kereta api untuk menjaga pelanggan tetap higienis. Ya, jadi memang sejak pandemi ini ya, di awal pandemi sampai dengan sekarang ini yang konsisten terus kita lakukan ya. Untuk protokol kesehatan memang ada sejumlah hal yang harus diikuti oleh para pengguna jasa ataupun juga petugas. Jadi tidak hanya pengguna jasa tapi juga kita terapkan di petugas. Kalau untuk pengguna jasa sendiri salah satunya yaitu tadi ya, kewajiban menggunakan masker pada saat di stasiun, kemudian juga menggunakan face shield pada saat dia akan berangkat sampai dengan perjalanan dan di stasiun tujuan. Nah, face shieldnya ini diberikan secara gratis oleh kami, seperti itu dari kereta api. Selain itu, pembersihan seluruh rangkaian kereta seusai beroperasi rutin dilakukan menggunakan cairan pembersih yang mengandung disinfektan. PT KAI juga menugaskan petugas kebersihan di kereta untuk menyeterilkan bagian dalam kereta yang sering tersentuh pelanggan setiap 30 menit sekali. PT KAI mewajibkan petugas yang berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk cek kesehatan termasuk suhu tubuh sebelum bertugas. Mereka juga harus memakai APD seperti masker, face shield, dan sarung tangan. Ya, jadi untuk masyarakat ya, calon pengguna yang akan nanti menggunakan kereta api jarak jauh, kembali kami informasikan bahwa untuk PT KAI kita konsisten menerapkan protokol kesehatan baik itu di stasiun ataupun di dalam rangkaian. Dan penerapan ini juga kita dukung dengan kesiapan fasilitas yang sudah ada, seperti misalnya perangkat pencuci tangan, hand sanitizer ataupun tanda-tanda batas jarak. Sepanjang masa libur periode 27 hingga 31 Oktober 2020, PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 secara total telah memberangkatkan lebih dari 36.000 penumpang kereta api dari stasiun Gambir, stasiun Pasar Senen, dan stasiun Jakarta Kota. PT KAI berharap kepercayaan masyarakat terus tumbuh karena pelayanan PT KAI dapat diandalkan di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan Jawa Pos TV. Berpergian jarak jauh menggunakan moda transportasi umum masih menjadi kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat. Namun, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, penularan COVID-19 dapat dicegah sedini mungkin. Berikut ini saya akan membahas penerapan protokol kesehatan di dalam kereta api jarak jauh bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Ya baik, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Halo Bu Eva, apa kabar? Halo, baik, terima kasih. Sehat Bu? Sehat juga ya. Iya, alhamdulillah. Protokol kesehatan yang penting. Iya benar. Bu, ini kan transportasi umum salah satunya PT KAI ini menjadi salah satu favorit bagi masyarakat untuk berpergian jarak jauh. Namun karena ada pandemi masih ada sejumlah masyarakat yang khawatir nih Bu untuk berpergian jarak jauh. Lalu bisa dijelaskan mungkin protokol kesehatan di kereta jarak jauh sendiri ini bagaimana Bu? Ya, jadi memang sejak pandemi ini ya, di awal pandemi sampai dengan sekarang ini yang konsisten terus kita lakukan ya. Untuk protokol kesehatan memang ada sejumlah hal yang harus diikuti oleh para pengguna jasa ataupun juga petugas. Jadi tidak hanya pengguna jasa tapi juga kita terapkan di petugas. Kalau untuk pengguna jasa sendiri salah satunya yaitu tadi ya,
kewajiban menggunakan masker pada saat di stasiun, kemudian juga menggunakan face shield pada saat dia akan berangkat sampai dengan perjalanan dan di stasiun tujuan. Nah, face shieldnya ini diberikan secara gratis oleh kami, seperti itu dari kereta api. Nah, kemudian juga masyarakat juga kita selalu ingatkan untuk mengikuti langkah-langkah pada saat menjaga kebersihan, baik itu di stasiun ataupun di kereta. Karena kita juga sudah menyiapkan perangkat-perangkat pencuci tangan tambahan di peron, kemudian juga di area hall dan juga di selasar ataupun ruang tunggu seperti itu. Sehingga kita harapkan sebelum masuk ke area layanan stasiun, masyarakat ini mencuci tangan terlebih dulu, kemudian baru dia melakukan aktivitas. Nah, kemudian di stasiun sendiri nantinya akan dilakukan pengukuran suhu tubuh untuk para pengguna yang akan berangkat, seperti itu. Nah, jika kedapatan suhu tubuhnya itu di atas 37,3, maka yang bersangkutan itu tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, dalam hal ini kami memberikan kemudahan tentunya ya untuk menunjang penerapan protokol kesehatan ini, yakni akan mengembalikan biaya tiket yang sudah dibeli itu 100%. Dibantu oleh petugas hari itu juga, seperti itu. Nah, kemudian yang bersangkutan akan diarahkan untuk penanganan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian di atas KA, pengukuran suhu tubuh ini juga akan terus dilakukan secara berkala. Jadi pengukuran suhu tubuhnya itu tidak hanya di stasiun, tapi juga di atas KA. Karena kalau perjalanan KA jarak jauh ini kita lihat itu kan bisa lebih dari 3 jam seperti itu ya. Nah, ini nanti setiap 3 jam sekali akan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Jika di atas KA ada yang kedapatan suhu tubuhnya itu di atas 37,3, maka yang bersangkutan ini akan ditempatkan di ruang isolasi sementara. Jadi kami punya ruang isolasi sementara di atas KA selain di stasiun, seperti itu. Ini fasilitas yang kita siapkan untuk menunjang protokol kesehatan tadi. Nah, kemudian juga yang kita lakukan tentunya kita akan memastikan penjagaan jarak fisik antar penumpang itu tetap berlangsung ya, baik itu di stasiun ataupun juga di atas KA. Kalau untuk di stasiun kita sudah memasang sejumlah tanda-tanda seperti signage, misalnya di mana mereka harus berdiri, di mana mereka harus duduk, seperti itu, baik itu di area layanan, di hall ruang tunggu, di area boarding, termasuk di fasilitas publik yang ada di stasiun seperti di musola, toilet, ataupun di area lift, seperti itu. Itu sudah kita pasang seluruh tanda untuk physical distancing-nya. Nah, kemudian kalau kita bicara di kereta terkait physical distancing, kita juga masih membatasi untuk setiap perjalanan KA, volume penumpang itu maksimal dalam satu KA hanya 70%. Jadi kita harapkan dengan adanya pembatasan kapasitas volume maksimal ini hanya diperkenankan 70%, nanti ini bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan penjagaan jarak fisik antar penumpang di dalam rangkaian kereta, seperti itu. Oke. Kalau untuk menjaga kebersihan dan keamanan dari gerbong kereta sendiri, karena kan jauh ya Bu ya, dari Jakarta bisa ke Yogyakarta, bisa ke Surabaya, itu dilakukan pembersihan secara berkala atau disinfektan atau bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi ini juga yang menjadi SOP baru ya yang diterapkan untuk seluruh petugas, baik itu di stasiun ataupun di dalam kereta. Jadi mereka itu ada SOP baru harus melakukan proses pembersihan setiap 30 menit sekali. Ini akan ada pemantauannya secara khusus, ada form checklistnya seperti itu. Setiap 30 menit sekali, terutama di area-area yang banyak terpapar ataupun banyak digunakan orang-orang ya, digunakan banyak orang lah seperti itu. Misalnya contohnya pembersihan di mesin CIC. CIC itu mesin check-in counter. Jadi kalau kita mau cetak boarding pass secara mandiri itu di counter CIC. Perangkat check-in counter. Nah, ini dibersihkan setiap 30 menit sekali. Kemudian juga di area misalnya toilet atau gagang pintu. Gagang pintu seperti misalnya akan masuk toilet atau tombol lift. Kemudian juga eskalator seperti itu. Ini dibersihkan setiap 30 menit sekali, baik itu di kereta ataupun juga di stasiun. Kalau untuk pembersihan yang skala besar menggunakan penyemprotan, ini biasanya dilakukan setelah kereta itu dicuci. Jadi setelah proses pencucian, ini akan dilakukan proses pembersihan interior dan eksterior. Untuk interior, ini akan dilakukan proses penyemprotan menggunakan disinfektan tadi. Untuk stasiun pun sama. Penyemprotan juga dilakukan menggunakan cairan disinfektan, itu secara berkala ya. Baik itu biasanya kan kalau sedang ada penumpang tidak memungkinkan. Jadi biasanya setelah stasiun selesai jam operasional KA di stasiun tersebut. Atau pagi sebelum ada perjalanan KA pertama. Jadi seperti itu yang kita lakukan.
Kemudian juga untuk kalau kita bicara protokol kesehatan ya, salah satu persyaratan yang masih kami lampirkan saat ini yaitu kewajiban para calon pengguna jasa untuk melampirkan berkas dari rapid test. Jadi sebelum menggunakan jasa kereta api, pada saat boarding mereka harus memperlihatkan surat keterangan dari hasil rapid test ataupun juga PCR, atau bisa juga surat kesehatan jika tidak tersedia fasilitas rapid atau PCR di daerahnya ya. Ini yang berlaku 14 hari ke depan. Jadi tidak bisa kalau misalnya ternyata itu bukti hasil rapidnya itu sudah 30 hari dari pemeriksaan, itu tidak bisa. Jadi perlu diingat ini 14 hari ke depan. Nah ini perlu ditunjukkan di nanti pada saat pemeriksaan tiket dilakukan. Nah kemudian untuk rapid juga, untuk mempermudah para pengguna jasa, di Daop 1 Jakarta juga menyediakan layanan rapid di stasiun. Nah ini ada 2 stasiun, itu stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen, seperti itu. Oke, Bu, untuk ruang isolasi sendiri tadi disebutkan di dalam kereta itu kan ada ruang isolasi. Lalu nanti bagi penumpang yang memang suhunya tidak kunjung turun, apakah akan langsung diturunkan di stasiun terdekat atau dia tetap ke stasiun tujuannya? Ya, jadi begini, kalau untuk penumpang yang kedapatan ya di dalam perjalanan memiliki suhu tubuh tinggi di atas 37,3, memang nanti prosesnya ini akan dilakukan koordinasi oleh kru KA ke petugas kesehatan di stasiun terdekat. Sehingga nanti memang penumpang tersebut akan diturunkan di stasiun terdekat yang memiliki fasilitas pos kesehatan. Tapi ini nanti bisa juga bersifat fleksibel ya, artinya misalnya contohnya penumpang ini sebenarnya sudah akan turun di stasiun bukan stasiun selanjutnya, tapi satu stasiun dari stasiun selanjutnya. Bisa jadi ini nanti akan tetap ditaruh di ruang isolasi sementara, baru nanti di stasiun akhir pada saat memang dia turun, ini diturunkan, dan nanti sementara waktu mungkin menunggu dijemput pihak keluarga, atau karena kan dia harus melanjutkan pemeriksaan lainnya, itu akan menggunakan ruang isolasi di stasiun tadi. Seperti itu. Oke, baik. Ditahan dulu Bu Eva, mungkin setelah ini kita akan membahas terkait bagaimana persiapan dari PT KAI menjelang libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun nanti. Baik. Tetap di Bersatu Melawan Corona. Ya, masih bersama saya, yakni Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Khairinisa. Ini kan sempat terjadi tidak ada keberangkatan ya Bu ya, karena adanya pandemi COVID-19. Lalu kemarin sudah ada libur panjang, masyarakat juga sudah banyak yang berlibur keluar kota juga. Nah, untuk dari ekonominya sendiri ini bagaimana Bu di PT KAI sendiri pada saat libur panjang kemarin? Ya, kalau di kami ya di Daop 1 Jakarta sendiri memang untuk libur panjang kemarin terjadi peningkatan jumlah pengguna jasa yang cukup tinggi jika dibandingkan momen libur akhir pekan biasa pada saat masa Covid. Kalau kita melihat 2 minggu sebelumnya itu kan momen libur akhir pekan yang normal ya di masa Covid, itu rata-rata penumpang berkisar di antara sekitar 2.500 sampai dengan 2.700 seperti itu. Nah, untuk libur panjang yang sudah berlangsung kemarin dalam cukup panjang ya, dalam 1 minggu itu ini meningkat sampai dengan lebih dari 3 kali lipat. Jadi ada rata-rata per hari itu sampai dengan memberangkatkan 9.800 penumpang untuk perharinya. Nah, untuk dapat menunjang dari kebutuhan para calon pengguna jasa ini untuk menggunakan jasa KA, kita juga menambah jumlah keretanya. Jadi jumlah kereta itu kita tambah sampai dengan 27 KA per hari. Nah, termasuk nanti yang akan kita lakukan pada momen libur panjang yang terdekat ini kan ada Natal dan Tahun Baru ya. Nah, Natal dan Tahun Baru ini juga kita melihat dari anemo yang kemarin bahwa memang kepercayaan masyarakat sudah cukup tinggi karena memang kita juga menerapkan protokol kesehatan itu secara konsisten ya untuk di kereta api, baik itu di stasiun ataupun juga di rangkaian kereta pada saat berjalan. Sehingga memang pasti kita akan melakukan penambahan KA lagi pada momen libur panjang nanti, baik itu untuk dalam rangka Natal ataupun Tahun Baru seperti itu. Nah, cuman kita belum bisa informasikan berapa KA yang akan kita tambah.
nanti kita akan melihat dari animo para calon pengguna seperti apa, seperti itu. Tapi kemungkinan akan lebih besar mungkin ya Bu ya dibandingkan libur kemarin. Ya, baik, jadi kalau misalnya libur kemarin mungkin ada sampai dengan 27 KA per hari, untuk nanti di momen Nataru, Natal dan Tahun Baru, kita mungkin bisa kita prediksi untuk jumlah KA yang ditambah lebih dari 27 KA per hari ya. Tapi untuk jumlah tepatnya berapa, kemudian perjalanannya kemana saja, nanti akan kita sosialisasikan selanjutnya. Dan penumpang sebenarnya untuk masyarakat juga bisa melakukan update ya secara berkala mengenai perjalanan KA jarak jauh. Jadi untuk melihat apa saja KA-KA yang tersedia, kemudian ketersediaan seatnya, ini bisa melalui aplikasi KAI Akses. Jadi ini bukan aplikasi berbayar ya, yang memang kami siapkan untuk penumpang. Aplikasi KAI Akses ini bisa digunakan untuk melihat update informasi perjalanan KA jarak jauh secara berkala. Dan kemudian aplikasi KAI Akses ini juga bisa digunakan untuk melakukan proses pemesanan tiket. Karena memang proses pemesanan tiket sekarang itu sudah online seluruhnya. Jadi tidak ada lagi yang dijual di loket kecuali misalnya loket GoShow. Jadi GoShow itu adalah loket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA. Mungkin untuk mengakomodir mereka yang misalnya harus berangkat tiba-tiba seperti itu. Tujuan favorit tuh kemana aja sih Bu sampai saat ini? Ya, kalau kita melihat dari libur panjang kemarin di bulan Oktober itu, tujuan favorit memang mayoritas itu menuju daerah Yogyakarta, kemudian Surabaya, kemudian juga Bandung, Cirebon, Purwokerto ini menjadi tujuan-tujuan favorit. Dan satu lagi Semarang juga. Oke, berarti emang karena banyak tempat wisata juga ya di tempat-tempat itu. Bisa jadi seperti itu. Oke, betul. Bu, kalau misalnya tidak liburan nih, maksudnya tidak dalam waktu libur panjang seperti itu, untuk pengaruh dari pandemi ini untuk keberangkatan kereta itu seberapa besar sih Bu? Kalau kita melihat kondisi saat ini ya, cukup jauh penyesuaian yang kita lakukan tuh cukup banyak mengurangi jam-jam keberangkatan KA. Jadi kalau bicara sebelum pandemi, itu untuk area Daob 1 Jakarta, per harinya itu memberangkatkan sampai dengan 71 KA per hari. Baik itu untuk keberangkatan dari stasiun Jakarta Kota, stasiun Pasar Senen, ataupun juga stasiun Gambir, seperti itu. Nah, kalau pada saat pandemi seperti sekarang ini, dulu sempat di bulan April sempat malah tidak beroperasi seluruhnya ya. Nah, untuk sekarang ini di momen yang di luar momen liburan panjang, mungkin perharinya itu hanya berkisar sekitar 14 sampai dengan 16 KA seperti itu. Oke, Bu Eva, mungkin ada pesan-pesan begitu untuk masyarakat ataupun penumpang KAI pada saat nanti mereka menggunakan jasa kereta api jarak jauh, imbauannya seperti apa? Baik. Karena kan masyarakat, pemerintah juga terus melakukan menggaungkan 3M ya, pakai masker, Betul mencuci tangan, sekali. dan juga Iya. menjaga jarak. Ya, jadi untuk masyarakat ya, calon pengguna yang akan nanti menggunakan kereta api jarak jauh, kembali kami informasikan bahwa untuk PT KAI kita konsisten menerapkan protokol kesehatan baik itu di stasiun ataupun di dalam rangkaian. Dan penerapan ini juga kita dukung dengan kesiapan fasilitas yang sudah ada. Seperti misalnya perangkat pencuci tangan, hand sanitizer, ataupun tanda-tanda batas jarak. Sehingga kami sangat berharap kerjasama dari seluruh masyarakat yang akan beraktivitas itu di stasiun ataupun yang akan menggunakan jasa kereta api untuk mengikuti ketentuan yang ada ataupun menggunakan fasilitas dari protokol kesehatan untuk pencegahan COVID itu yang ada di stasiun. Kemudian mungkin nanti kami juga sampaikan kembali kepada masyarakat bahwa memang masih ada rapid test ya untuk yang akan menggunakan KA, dan ini mungkin perlu diingat untuk rapid test ini jika memang masyarakat ingin menggunakan fasilitas rapid di stasiun, maka harus diketahui untuk jam operasionalnya ini mulai pukul 7 pagi sampai mulai pukul 7 malam. Kemudian juga yang bisa melakukan rapid test di stasiun itu jika sudah memiliki kode booking. Jadi kalau sudah bertransaksi tiket, memiliki kode booking, baru bisa melakukan tes rapid di stasiun. Nah, nanti juga kalau pada saat momen libur panjang ataupun di luar itu berangkat menggunakan jasa kereta api, mohon dilihat kembali untuk tiketnya.
Jadi pastikan jam keberangkatannya itu jam berapa, jangan sampai tertukar dengan jam kedatangan. Karena ada juga beberapa pengguna yang akhirnya dia salah baca jam kedatangan, akhirnya tertinggal KA. Nah, yang harus dibawa juga selain berkas rapid yaitu identitas diri yang asli. Jadi bawalah identitas diri yang asli agar nanti pada saat pemeriksaan tiket ini tidak ada kendala seperti itu. Dan untuk pengguna yang membawa anak kecil, kami juga berharap ini membawa face shield pribadi. Seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eva atas waktunya untuk berbincang dengan Jawa Post TV dalam Bersatu Melawan Corona. Ya baik pemirsa, memang untuk berpergian jarak jauh menggunakan kereta api Anda tidak perlu khawatir lagi karena berbagai protokol kesehatan telah diterapkan baik di stasiun ataupun di atas gerbong untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian perbincangan kami dengan Kepala Humas Kereta Api Daob 1 Jakarta Eva Khairunisa. Sampai berjumpa di episode berikutnya.